Baik Bapak Ibu, kita mulai saja ya untuk kegiatan hari ini. Untuk kegiatan hari ini desiminasi gubuk Jatim Cerdas gelombang keempat 2020. Saya akan share materinya dulu. Oke Bapak Ibu, kita mulai saja kegiatan pada hari ini untuk desiminasi gubuk Jatim Cerdas 2020 ya. Yang pertama kita sampaikan terima kasih untuk Bapak Ibu telah gabung dalam kegiatan desiminasi gubuk Jatim Cerdas 2020 ini. Sekali lagi terima kasih. Ini bagian dari istilahnya kegiatan sekolah juga. Kita perlu sampaikan nanti, informasikan kepada Bapak Ibu bahwa gubuk Jatim Cerdas ini seperti apa dan sebagainya. Terus nanti ada apa di kaitannya dengan gubuk Jatim Cerdas. Setelah itu nanti ada beberapa materi yang perlu kami sampaikan. Yang pertama terkait dengan gubuk Jatim Cerdas, ini adalah organisasi ini Malang ya corona. benar Bapak Ibu. Harus TV. Oke, kita lanjut. Ada sedikit gangguan Bapak Ibu, yang baru masuk itu mic-nya on gitu ya. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan untuk kegiatan ini. Yang pertama bicara tentang gubuk Jatim Cerdas. Ini adalah program dari LPMP yang kaitannya dengan guru dan organisasi belajar online kelompok kreatif. Ini ada 5 gelombang yang saya ikuti. Ini adalah gelombang keempat, nanti ada gelombang kelima. Nah, ketika nanti di gelombang kelima mudah-mudahan sudah ada gambaran. Ini terkait dengan gubuk Jatim Cerdasnya. Di sini websitenya dari gubuk Jatim Cerdas. Ini masuk ke gelombang kelima. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menambah wawasan, kemampuan Bapak Ibu guru kaitannya dengan proses pembelajaran, terus memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan kompetensi berkelanjutan, terus mengoptimalkan peran MGMP dengan meningkatkan mutu sumber daya dan meningkatkan jenjang MGMP. Ini kegiatan dari gubuk Jatim itu ada 4 gelombang, ada 5 gelombang. Kita sudah sampai ke 4. Nah, kita belum tahu apakah dari Bapak Ibu sudah di gelombang kelima nanti. Kalau gelombang kelima minimal sudah ada kegiatan. Oke, itu di gubuk Jatim Cerdas ini ada 4 materi di online, pembelajarannya secara online, di kelasnya online yang dilaksanakan oleh LPMP Jawa Timur. Itu materinya ada 4 kurang lebih. Dari hari materi pertama itu bicara tentang pembuatan meeting room hari ini yang kita laksanakan seperti ini. Hasilnya dari pelatihan kita buat kegiatannya, yaitu membuat meeting room dengan aplikasi
banyak aplikasi untuk pembuat meeting room. Jadi di Gubog Jatim, terutama di Kemendiknas, itu familiar dengan Gibek, sehingga yang kita gunakan hari ini Gibek ini yang digunakan. Yang kedua, membuat sebuah konten pembelajaran itu menggunakan aplikasi Prezi. Aplikasi Prezi, presentasi aplikasi ini yang saya gunakan ini hasil juga dari aplikasi Prezi juga. Terus yang ketiga ada materi tentang video editing menggunakan Filmora, sehingga ada editing menggunakan Filmora. Terus yang keempat itu ada pembuatan game dengan Microsoft Excel. Ini ada beberapa materi pertama, kedua, ketiga, keempat. Dan pada kesempatan ini saya pilih satu materi yang kita diskriminasikan, yang kita perdalam, kita informasikan, disampaikan. Dan kegiatan hari ini juga bagian dari pelatihan, bagian dari tugas dari pelatihan. Jadi tugas yang kelima itu adalah membuat kegiatan seperti ini, diskriminasi hasil dari kegiatan Gubog Jatim Cerdas ini. Jadi ini tugas yang kelima Bapak Ibu dari peserta. Mungkin kalau Bapak Ibu guru nanti ikut ke Gubog dan sebagainya, mungkin ke depan juga membuat kegiatan seperti ini. Ini pengalaman kemarin, kantong tugas yang dikerjakan minimal untuk pengalaman Bapak Ibu saja informasi. Kita buat beberapa tugas, jadi ada tugas 1, tugas 2, tugas 3, tugas 4, tugas 5 hari ini yang kita mau selesaikan ini. Jadi ada tugas seperti ini, membuat video pembelajaran, membuat editing video, membuat game online dan sebagainya seperti ini. Ini Bapak Ibu sekilas tentang Gubog Jatim Cerdas, minimal buat gambaran Bapak Ibu terkait dengan kegiatan hari ini. Sekali lagi terima kasih partisipasinya Bapak Ibu untuk mengikuti kegiatan diskriminasi Gubog Jatim Cerdas gelombang keempat 2020. Selanjutnya pada kesempatan ini saya ngambil satu materi yang kita diskriminasikan kepada Bapak Ibu. Satu materi yang kedua itu yaitu menggunakan media pembelajaran dengan Prezi. Ini sebenarnya kalau Bapak Ibu tahu itu di PowerPoint menggunakan Microsoft PowerPoint, tapi ini menggunakan Prezi, aplikasi Prezi. Nah, di tugas 2 ini merupakan tugas 2 sebenarnya, atau materi yang kedua, yaitu memanfaatkan aplikasi presentasi itu berbasis internet dan fitur-fitur dari rumah belajar dalam pembelajaran. Terus tugasnya itu membuat media pembelajaran PPT dengan Prezi yang mungkin contohnya kita buatkan ini, yang kita gunakan hari ini. Di rumah belajar kita informasikan, di rumah belajar ini ada beberapa konten-konten Bapak Ibu. Di dalam konten yang berisikan media pembelajaran yang bisa digunakan, nanti bisa masuk ke sini. Nanti di dalam Bapak Ibu bisa tahu banyak tentang konten-konten pembelajaran, misalnya dari konten-konten itu sebagai bahan pembelajaran online terutama itu bisa dilakukan yang rumah belajar. Terus kalau Prezi nanti ada kegiatannya untuk Prezi, ada untuk kegiatan Prezi, ada instalasi, terus ada kita mengenal fitur-fitur Prezi untuk membuat sebuah presentasi gitu. Yang kita coba nanti kenal dari Prezi, yang pertama nanti kita akan mengenal menu-menu dari Prezi. Untuk mengoperasikan Prezi kita akan mengenal menu-menu dari Prezi. Terus kita akan melakukan instalasi Prezi, terus mengoperasikan Prezi ya. Itu yang kita nanti sekilas kita akan sampaikan pada kesempatan ini. Nah, hari ini slide presentasi ini yang saya buat hari ini sudah sebenarnya menggunakan aplikasi Prezi salah satunya. Dan kita coba kenal lebih dalam tentang Prezi Bapak Ibu.
Prezi adalah sebuah perangkat lunak untuk presentasi berbasis internet. Ini berbasis internet ya. Terus ini harus online juga ya Bapak. Jadi perangkat lunak untuk presentasi berbasis internet. Nah, Prezi ini digunakan sebagai alat untuk mengeksplorasi berbagai ide di atas kanvas visual. Sebenarnya itu tujuannya. Dan di Prezi ini dimungkinkan kita ada keunggulan di sana, ada zoom in sama zoom out untuk bisa keluar masuk seperti contohnya seperti ini. Jadi kita bisa masuk seperti ini. Jadi kelebihan dari Prezi itu, jadi tampilannya akan semakin cantik, akan semakin lebih hidup untuk apa slide PowerPoint kita. Nah, awal kegunaannya sebenarnya sebagai alat presentasi ini, baik dalam bentuk linier maupun non linier, baik struktur contoh sebagai presentasi linier, peta untuk peta pikiran, helmet untuk non linier dan sebagainya. Prezi bisa disisipkan juga gambar, video, media presentasi lainnya, hingga dan sebagainya. Dimungkinkan untuk itu. Kalau sejarahnya Prezi, awalnya sebenarnya itu orang-orang arsitek Hungaria sana yang ingin memvisualisasikan arsitek menjadi sebuah ide yang bisa disampaikan lebih menarik lagi dan sebagainya. Itu. Nah, ini contoh dari Prezi Bapak Ibu. Jadi sebenarnya seperti ini. Ini contoh dari Prezi. Dimungkinkan presentasinya lebih menarik, lebih nyata, lebih bisa masuk, bukan slide presentasi yang ini contoh untuk demonstrasi dari aplikasi Prezi Bapak Ibu. Oke, itu mengenai Prezi Bapak Ibu. Kita coba ke berikutnya, yaitu cara untuk mengoperasikan Prezi atau membuat Prezi di tampilan presentasi Bapak Ibu. Oke, yang pertama yang dilakukan Bapak Ibu untuk Prezi ini ada yang berbasis online, ada yang berbasis offline. Yang berbasis online kita tinggal masuk ke dalam, kita lanjutkan untuk kegiatannya. Kita masuk pada tahap untuk mengoperasikan aplikasi Prezi di dalam pembuatan media pembelajaran PowerPoint Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan. Kita mulai pada mengoperasikan Prezi. Di dalam pengoperasian Prezi yang pertama kali dilakukan, kita menginstal terlebih dahulu, atau kalau kita online berarti kita masuk ke dalam webnya dari Prezi. Kita masuk ke webnya Prezi di prezi.com itu. Terus setelah itu kita daftar di langsungnya ke Prezi.
Prezi, terus kita daftar Bapak Ibu. Kita daftar. Setelah itu memang Prezi itu trial atau masa uji coba gratis 14 hari nanti Bapak Ibu. Jadi 14 hari kayak lagi ya. Tapi kalau mungkin di sini pakai yang siswa pendidik, siswa dan pendidik terus gratis, ini akan terus. Cuma milihnya ini harus betul-betul kita perhatikan. Jadi milihnya ke student dan pendidikan tadi, baru yang milih gratis. Selanjutnya untuk baru yang pertama kali belum punya akun, berarti harus mengisikan tab ini Bapak Ibu. Jadi nama depan, nama keluarga dan sebagainya harus diisikan, baru login atau terus. Kalau yang sudah, tinggal klik di sini untuk daftarnya lewat Google. Kita sudah download, tinggal masuk saja. Nanti di sana ada aktivasi di email kita. Ini Bapak Ibu tampilan dari webnya Prezi. Ini tampilan dari webnya Prezi. Di sini ada banyak pilihan template, pilihan yang tadi yang bisa digunakan untuk slide PowerPoint. Ini beberapa nanti pilihan. Nah, ini slide PowerPoint banyak. Nanti Bapak Ibu tinggal pilih, terus tinggal sesuaikan saja di dalam kebutuhan slide PowerPoint dari panjenengan yang dibutuhkan. Dan di sini ada beberapa kategori yang umum, berarti general umum untuk semua bisa dipakai. Terus mungkin yang desainnya penjualan atau pengembangan bisnis, terus pemasaran, bisa digunakan template-nya, digunakan di dalam membuat slide PowerPoint dari panjenengan. Ini itu. Kita tinggal pilih salah satu yang dibutuhkan, terus di sana kita proses, kita lakukan editing Bapak Ibu. Sebenarnya cuma itu. Jadi ini ketika sudah masuk, nanti sudah masuk semua, tinggal nanti diproses editing. Jadi tahap awal login dan daftar akunnya seperti itu. Sekarang kita masuk ke untuk mengoperasikannya. Jadi kita harus kenal menu-menu navigasi yang ada, terus edit konten, terus nanti publikasi, proses publikasi. Contoh kita ambil ini yang sudah saya ambil. Kalau tadi template-nya pakai yang monggo dari Bapak Ibu pilih. Ini tak pilih, ketika pilih salah satu monggo. Ini contoh, kita pilih ini saja. Ini sudah, tinggal nanti gunakan. Ini tinggal diberi nama judul, mungkin judul dari media pembelajaran jenengan. Ini terus ini tinggal pilih bagikan untuk semua atau untuk web panjenengan, baru terus. Oke, itu memang ini aplikasinya berbasis online, jadi harus koneksi internet dan sebagainya, dan koneksi internet itu juga mempengaruhi dari kecepatan kerja, kecepatan untuk proses pembuatan dan sebagainya. Karena konteksnya tadi kan memanfaatkan internet untuk kegiatan pembelajaran Bapak Ibu. Ini sudah lama juga sih banyak yang pakai. Nah, ini sudah. Ini adalah tampilan slide PowerPoint-nya yang bisa digunakan untuk apa? Yang di-edit, yang bisa digunakan untuk edit, yang bisa dimasukkan kebutuhan slide PowerPoint dari Bapak Ibu.
Ini tinggal langsung diklik di sini, dituliskan sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Ini tadi pengenalan apa dan sebagainya, tinggal ngedit, mudah kalau kaitan dengan sini. Ini ada edit, terus ini juga ada bisa dimasukkan konten-konten berikutnya Bapak Ibu. Dan di sini ada menu, yang menu bisa masuk lebih dalam lagi sesuai dengan kedalaman. Di sini juga tinggal dimasukkan dan sebagainya. Itu proses untuk editingnya sangat mudah, tinggal klik, tinggal ganti nama, ganti konten sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu kalau di Prezi seperti itu. Dan ini juga bisa untuk memasukkan gambar, menyisipkan gambar, atau mungkin teks lain dan sebagainya yang sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Termasuk tadi memasukkan video dan sebagainya di tab ini. Jadi di atas itu ada gaya ini kaitannya dengan background, terus insert yang kaitannya dengan memasukkan ini bisa banyak dan sebagainya. Dan ketika ini sudah Bapak Ibu, tinggal sudah jadi dan sebagainya, ini baru proses yang terakhir, yaitu dipublish atau dibagikan. Jadi ini kaitannya dengan tab untuk Anda melakukan eksplorasi sesuaikan kebutuhan dari proses Bapak Ibu. Terus baru nanti kalau ada tambahan-tambahan bisa digunakan dari sini banyak, tinggal diklik itu akan masuk. Terus baru ketika ini sudah jadi baru kita bagikan. Dibagikan di sini bisa untuk penyajian itu tampilan dari PowerPoint panjenengan, bisa dibagi coding karena ini berbasis online, berarti hanya tinggal membagikan linknya saja untuk slide PowerPointnya, atau mungkin bisa langsung presentasi secara langsung secara streaming gitu. Tapi rata-rata kita buatnya adalah pembagian secara link. Bagikan secara link Bapak Ibu. Nah, tinggal nanti tinggal beri nama dari hasil presentasi panjenengan atau mungkin nama panjenengan. Contoh tapi hasil prosesnya lah, ini linknya ini yang disalin, yang nanti online itu bisa dengan buka ketika ada akses internet, yang itu nanti digunakan untuk membuka sewaktu-waktu dari ketika panjenengan melakukan proses presentasi dan lain sebagainya. Misalnya ini contoh yang tadi sudah saya buat dan saya presentasikan pada pagi hari ini. Nah, jadi berupa link Bapak Ibu, berupa link ini, dari link ini tinggal ketika ada akses internet tinggal memasukkan saja di akses internetnya. Nah, yes. Tuh. Halo Bu Nazar. Oke Bapak Ibu, mungkin itu sekilas terkait dengan Prezi. Saya itu belajar Prezi sebenarnya dari Bu Nazar itu di KKPI. Iya. Belajarnya dari Bu Nazar itu di KKPI. Oke Bapak Ibu, mungkin itu ya, karena ini akses internetnya juga lambat ya.
kita kenalkan saja aplikasi Prezi ini untuk panjenengan, untuk mungkin sebagai tambahan referensi kegiatan presentasi panjenengan Bapak Ibu. Itu. Jadi itu hasilnya ini sebenarnya ini adalah hasil sisipan PDF Bapak Ibu. Jadi PDF bisa kita sisipkan dalam aplikasi Prezi ini. Ada zoom in, zoom out itu yang asik. Jadi ini contohnya yang sudah kita buat di aplikasi ini. Mungkin itu Bapak Ibu kegiatan pada pagi hari ini saya cukup hanya memperkenalkan saja. Tentunya dari panjenengan sudah banyak yang tahu tentang ini. Kita coba dialog saja lah kira-kira, mungkin biar ada Halo, halo, halo. Halo. Mohon maaf. Ini takut kan. Halo. Halo. Tononya. Halo, assalamualaikum bro. Bos. Halo. Iya, piye piye. Oh iya, piye Mas? Perkenalkan, saya Bro. Bro. Halo. Halo. Mas iki, ngono dong. Foto, selfie. Selfie. Baca. Mungkin Bapak Ibu itu deh, atau kalau ngobrol aja. Oke Bapak Ibu, mungkin itu yang kita sampaikan. Jadi begini ya. Bisa kita. Iya Bu. Oh, iya. Sudah selesai. Kalau itu sudah selesai deh, bisa off sama-sama. Terima kasih atas partisipasinya. Nanti lain waktu kita akan buat yang lebih indah dan cantik lagi. Ya, Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf atas keterbatasan dan sebagainya. Ini baru pertama kali saya buat juga. Wah, Pak Amin tuh hari ini. Pakai melu terus. Minimal masuk rekaman Pak Arim ini. Pak Amin. Oh iya. Ya minimal masuk. Oke. Oke. Iku di absen. Waktu di gue Pak Wit Mas. Oke, siap. Oke, siap. Ada tanda tangan. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Bisa diberi kesimpulan Pak Eri. Nggih. Baik.
Baik Bapak Ibu, Iya. terima kasih atas partisipasinya, terima kasih juga atas peran aktifnya juga di kegiatan ini. Sekali lagi ini tadi kegiatan dari destinasi dari program Gubok Jatim Cerdas 2020 gelombang keempat. Nanti ada gelombang kelima. Kalau Bapak Ibu mungkin terdaftar di sana akan ikut kegiatan. Di dalam kegiatan itu ada 4 materi yang akan disampaikan di sana. Yang pertama itu materi pembuatan meeting room, yang seperti halnya hari ini kita lakukan seperti ini, membuat materi tentang meeting room menggunakan aplikasi Webex. Kalau selama ini kita menggunakan aplikasi Zoom, tapi ini menggunakan aplikasi Webex. Yang kedua itu membuat media pembelajaran yang bahannya dari Rumah Belajar, konten-kontennya dari rumahbelajar.com, dan untuk slide PowerPoint-nya atau PPT-nya itu menggunakan aplikasi Prezi, yang hari ini kita diseminasikan. Terus yang ketiga, ada materi yang ketiga, yaitu membuat media pembelajaran dengan video editing. Jadi membuat video pembelajaran dengan video editing. Dikenalkan tentang satu aplikasi video editing. Salah satunya menggunakan aplikasi Filmora. Karena yang ketiga itu. Terus yang keempat itu membuat game pembelajaran dari Excel, game pembelajaran tebak acak kata dan tebak gambar di sana, membuat seperti itu. Jadi ada 4 mata materi yang disampaikan di dalam kegiatan pelatihan Gubok Jatim Cerdas. Terus itu yang terakhir ada tugas, yaitu mendestinasikan dari pelatihan dari Gubok Jatim Cerdas. Salah satunya hari ini kita destinasikan, kita perdalam, kita informasikan kepada Bapak Ibu, baik itu Bapak Ibu guru atau mungkin di MDMP, sebenarnya di MDMP itu. Terus yang terakhir ya kaitannya dengan tugas yang kelima, yaitu mendestinasikan dari kegiatan pelatihan Jatim Cerdas Gubok Jatim Cerdas. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa kita sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya, terima kasih sekali keikutsertaannya. Jadi mudah-mudahan nambah pengetahuan, nambah wawasan bagi Bapak Ibu, dan mungkin minimal ada gambaran lah bagi yang gelombang kelima. Itu ada, kalau mungkin gelombang 5 ada, sehingga nanti bisa ikut dengan apa sesuai gambaran dari apa yang saya sampaikan. Mungkin itu Bapak Ibu yang kita sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Monggo kalau mungkin masih ada kepentingan atau kegiatan dan sebagainya, undur dulu. Terima kasih sekali lagi, dan mohon maaf saya ketika dalam proses penyampaian dan sebagainya ada yang tidak pas, kurang jelas atau kurang pas, dan mungkin penyampaian materinya juga lompat-lompat dan sebagainya. Sekali lagi ini bagian dari pembelajaran, bagian dari latihan kita. Minimal ini juga kita bisa gunakan nanti. Dan ini terus terang saya juga nanti untuk aplikasi ini, untuk Webex ini dan sebagainya, kita akan kembangkan untuk mungkin beberapa pertemuan di sekolah, untuk kegiatan meeting di sekolah dan sebagainya kan itu. Mungkin itu saja, terima kasih sekali lagi. Tidak ini pertanyaannya langsung di masing-masing aja, silahkan browsing dan sebagainya di sana. Oke, sekali lagi terima kasih, mohon maaf, monggo dilanjutkan aktivitasnya.